Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab atau i'tiqad Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fima yarwihi anhu Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala. 6. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 256 min al-hijratin nabawiyyah wa anna al-khayra wasyarra biqadar. Poin yang ketiga dari yang tersebut dalam akidah ini adalah bahwa al-khair wasyarr biqadar. Kebaikan dan keburukan itu dengan takdir. Kebaikan dan keburukan itu dengan takdir. Taib, sebelum kita melanjutkan, saya lupa kemarin satu poin pembahasan yang sebenarnya sudah diisyaratkan atau sudah terkandung dalam pembahasan al-iman, cuman para ulama mentasrih biasanya menyebutkan dengan tegas. Hanya saja di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan, jadi saya lupa sebutkan. Ya, jadi kita tambahkan pembahasan mengenai poin yang pertama bahwa an-dina qaulun wa huwa fi'il, bahwa agama itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Kita sudah sebutkan bahwa amalan itu bahagian dari iman. Maka tatkala amalan dan ucapan serta keyakinan itu bahagian dari iman, maka sebagaimana ucapan, keyakinan dan perbuatan itu bisa bertambah dan berkurang, maka demikian pula al-iman dia bisa bertambah dan berkurang. Yani keyakinan seorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keyakinan itu bisa bertambah dan berkurang. Sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, Ibrahim alaihissalam berkata, ya Allah, perlihatkan kepadaku caranya menghidupkan yang mati. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, apakah kamu tidak beriman? Ya, Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya beriman, tapi untuk menambah keyakinanku, liyatma'inna qalbi, untuk menambah ketenangan hatiku. Menunjukkan bahwa i'tiqad, keyakinan itu bisa bertambah, ya, dari sebelumnya. Ketika dia bisa bertambah, berarti sebelumnya dianggap berkurang. Ya, dianggap kurang dibandingkan sebelum bertambah. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Dan secara akal, sesuatu yang bisa bertambah berarti juga bisa berkurang, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Agar keimanan mereka, yakni orang beriman, sudah beriman, kemudian Allah mengatakan agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Iya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 31, wa yazdadal ladzina amanu imana. Di antara hikmah, ya, disebutkannya malaikat wa yazdadal ladzina amanu imana, agar imannya orang-orang beriman itu bertambah. Maka ini beberapa dalil dan tentunya banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur disebutkan adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, dikatakan kalau seorang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah. Ya, iman yang paling lemah. Maka ini menunjukkan bahwa ada iman bisa melemah
dan sebaliknya sesuatu yang melemah bisa menguat. Bisa menguat. Baik. Ini beberapa dalil ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya berkenaan dengan bertambah dan berkurangnya al-iman. Iya. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat satu bab khusus dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, babu ziyadatil imani wa nuqsani. Bab pertambahan dan pengurangan iman. Bab pertambahan dan pengurangan iman. Iya. Kemudian kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala al-Khalifatus Salih, ya. Umar ibn Abdul Aziz pernah berkata kepada Ali bin Adi. Kata beliau, "Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana." Kata Umar ibn Abdul Aziz bahwa iman itu memiliki faraid, beberapa atau banyak kewajiban. Ada banyak syariat, ada banyak hudud, batasan-batasan, dan ada banyak sunan, sunnah-sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Siapa yang mengerjakan semuanya, maka sempurna imannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang tidak menyempurnakan semuanya, maka dia tidak menyempurnakan imannya. Ya, yakni semakin banyak dia lakukan, orang yang melakukan banyak keimanan atau poin-poin keimanan, cabang-cabang keimanan, tentunya imannya lebih tinggi dibandingkan yang kurang dalam mengamalkan cabang-cabang keimanan. Baik. Dan ini tambahan yang saya rasa penting untuk diketahui tentunya berkenaan dengan al-iman, bahwa al-iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. 6. Kemudian kita kembali ke poin yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala, wa annal khayra wasyarra biqadar. Kebaikan dan keburukan yang terjadi di muka bumi ini itu terjadi atas qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa al khair wasyarr itu maqdurun lillah. Ya. Itu merupakan apa? Pentakdiran dari Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukun iman, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada al-qadar, yang baik maupun yang buruk. Nah, maka sebelum kita melangkah lebih jauh, butuh difahami dulu makna dari al-qadar. Ini kemarin sudah kita isyaratkan ketika membahas masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran kan punya dua definisi kan. Quran bisa bermakna perbuatan membaca, dan bisa bermakna apa? Yang dibaca. Yang dibaca, ada perbuatan membaca. Quran bermakna qiraatan, ya, dan Quran bisa bermakna al-maqru'. Baik. Iya. Al-Quran bisa bermakna qiraatan, dan Al-Quran bisa bermakna al-maqru'. Baik. Nah, maka demikian pula al-qadar, ya. Al-qadar itu juga mengandung dua makna. Al-qadar bisa bermakna at-takdir, perbuatan menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu. Perbuatan Allah menakdirkan sesuatu itu namanya apa? Qadar. Itu makna yang pertama dari qadar, yaitu perbuatan Allah dalam menakdirkan sesuatu. Makna yang kedua dari al-qadar adalah al-maqdur, yang ditakdirkan, objek yang ditakdirkan. Objek yang ditakdirkan. Nah, jadi saya ulangi, al-qadar bisa bermakna at-takdir, perbuatan Allah menakdirkan. Bermakna masdar. Qadar bermakna at-takdir, perbuatan Allah menakdirkan. Kemudian makna yang kedua dari al-qadar adalah al-maqdur, objek yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah? Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sholat asar tadi. Ya. Ya, tadi sholat asar terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan. Maka perbuatan Allah menakdirkan kita sholat asar itu namanya qadar. Namanya apa? Qadar. Perbuatan Allah menakdirkan. Dan sholat asar yang tadi yang kita kerjakan itu juga dikatakan apa? Qadar, yakni makdur, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala.
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan menetapkan semua manusia akan mati, maka perbuatan Allah menetapkan semua manusia akan mati itu namanya al-qadar, perbuatannya Allah. Ya. Sementara kematian itu sendiri namanya apa? Qadar juga, yakni bermakna al-maqdur, yang ditakdirkan. Ya. Jadi ini harus difahami, kalau tidak salah paham juga, sama seperti kemarin. Quran memiliki dua makna, itu harus difahami secara berbeda. Ya, nanti salah paham berakibat terjatuh dalam salah satu mazhab dari mazhab Jahmiyah yang mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Nah, maka di sini juga harus dibedakan qadar bermakna takdir, perbuatan Allah menakdirkan, dan qadar bermakna al-maqdur, yang Allah takdirkan. Nah, kalau ini difahami, maka kalimat Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini bahwa wa annal khaira wasyarra biqadar, maka ketahui bahwa kata qadar di sini bermakna al-maqdur. Bermakna yang kedua, bukan bermakna yang pertama. Bukan bermakna apa? Yang pertama. Yani wa annal khaira wasyarra itu maqdur, ditakdirkan oleh Allah taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Maka qadar di sini bermakna al-maqdur. Bukan bermakna at-takdir. Ya, kenapa? Karena kalau qadar bermakna takdir, yang artinya perbuatan Allah menakdirkan, maka perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Ada nggak perbuatan Allah yang jelek? Nah, tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Semua perbuatan Allah itu baik. Allah menakdirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman, baik. Allah menakdirkan Abu Jahal kafir, itu baik juga. Perbuatannya Allah. Ya, dari sudut pandang perbuatannya Allah, Allah menakdirkan Abu Bakar beriman, itu baik. Allah menakdirkan Abu Jahal kafir, itu juga baik. Tapi dari sisi makdur, objek yang ditakdirkan, keimanannya Abu Bakar itu baik, kekafirannya Abu Jahal itu buruk. Jelas sampai sini? Saya ulangi lagi. Misalnya keimanannya Umar bin Khattab, perbuatan Allah menakdirkan Abu Bakar beriman, Umar bin Khattab beriman, itu baik. Dan perbuatan Allah Ta'ala menetapkan misalnya Abu Lahab kafir, itu juga baik. Perbuatannya Allah dalam menetapkannya itu baik. Namun keimanan Umar itu baik, dan kekafirannya Abu Lahab itu buruk. Jelas ya? Maka yang terbagi menjadi baik dan buruk itu yang ditakdirkan, bukan perbuatan Allah yang terbagi menjadi dua, baik dan buruk. Enggak, karena perbuatan Allah semuanya baik. Kenapa semuanya baik? Ya, karena kalau Allah menakdirkan yang baik, jelas baik. Tapi ketika Allah menakdirkan yang buruk, kenapa kita katakan perbuatan Allah itu baik ketika Dia menakdirkan yang buruk? Karena ada hikmah. Karena ada apa? Ada hikmah. Ya. Allah Ta'ala menakdirkan si fulan sehat, perbuatan Allah baik. Allah menakdirkan si fulan sakit, perbuatan Allah baik. Ketika ditakdirkan kita sakit, perbuatan Allah baik. Walaupun sakit itu buruk bagi kita. Maksudnya dari sisi dia sebagai sesuatu gangguan, itu buruk bagi manusia. Jelas sampai sini? Maka sekali lagi, apapun yang Allah takdirkan, dari sudut pandang perbuatannya Allah tidak ada yang buruk. Semua perbuatan Allah itu baik. Walaupun yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Paham sini ya? Jadi dibedakan antara perbuatannya Allah sama objek yang Allah takdirkan, makhluk yang Allah takdirkan. Yang mana yang terbagi menjadi dua? Yang Allah takdirkan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ini kan baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, kan begitu ya? Tapi perbuatan Allah menetapkan semuanya apa? Baik, nggak ada yang buruk. Ya. Kalau Allah menetapkan yang baik, ya jelas baiknya. Kalau Allah menetapkan yang buruk, tetap baik. Kenapa? Ada hikmahnya. Baik, ada hikmahnya. Hikmah inilah yang kemudian kita katakan bahwa perbuatan Allah menakdirkan yang buruk karena ada hikmah. Maka tidak ada satupun keburukan yang terjadi di muka bumi ini kecuali berdasarkan takdir Allah Ta'ala. Dan tidak perlu dipertanyakan mengapa Allah Ta'ala menakdirkan yang buruk. Nggak perlu, karena sudah jelas bahwa ketika terjadi sesuatu yang buruk di muka bumi ini atas kehendak Allah Ta'ala, itu terjadi murni karena ada apa? Ada hikmahnya. Ya, murni karena ada apa? Karena ada hikmahnya. Baik. Ini yang dimaksud di sini. Maka kalimat Al-Bukhari rahimahullah wa annal khaira wasyarra biqadar, yakni maqduran. Baik dan buruk dua-duanya takdir yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini juga yang kita pahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antu'mina bil qadari khairihi
wa syarri. Engkau beriman kepada qadar yang baik maupun buruknya. Apa maksudnya itu? Beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Yani kita imani mau kejadian baik, mau kejadian buruk, itu dari Allah semua takdirnya. Allah yang menakdirkan semuanya. Allah yang menakdirkan apa? Semuanya. Jadi yang baik dan yang buruk adalah yang ditakdirkan. Adapun perbuatan Allah sendiri yang menakdirkan, itu semuanya apa? Baik. Karena perbuatan Allah termasuk dari Asmaul Husna. Itu tidak? Nama-nama Allah Ta'ala atau perbuatan Allah merupakan apa? Manifestasi dari sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala merupakan manifestasi dari nama-namanya. Ya. Maka kalau nama-namanya Allah semuanya husna, berarti sifat-sifat Allah pasti semuanya juga husna. Kalau sifat-sifat Allah semuanya husna, maka perbuatan Allah juga semuanya husna. Nah, diantara perbuatan Allah itu menetapkan yang buruk, tetap husna. Walaupun Allah menetapkan yang buruk, tetap husna, tetap baik. Kenapa? Ada hikmahnya. Ya, dimana hikmah itu jauh lebih besar kebaikannya dibandingkan mudarat itu sendiri. Dan saya kira ini perkara yang dipahami ya. Kita sebagai manusia kalau sakit minum obat yang pahit tidak ada masalah. Kenapa? Kita tahu apa yang ada di baliknya, yakni kesembuhan. Tidak apa-apa biar disuntik, biar di apa, yang penting sembuh. Padahal jelas ini jarum, pahitnya obat itu buruk kan, begitu ya? Buruk. Tapi kita rela untuk lakukan. Kenapa? Kita tahu ada hikmah di baliknya, yaitu insya Allah sembuh. Nah, ini kita bisa pahami pada perbuatan manusia. Maka sangat mudah kita pahami pada perbuatannya Allah. Allah menakdirkan sesuatu yang buruk bukan karena Allah suka dengan yang buruk itu, enggak. Allah enggak pernah suka dengan keburukan. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala tidak pernah suka dengan keburukan. Namun, perhatikan, ada kebaikan-kebaikan tertentu, yang tidak mungkin terwujud itu kebaikan kecuali lewat yang buruk ini. Jelas? Ada kebaikan-kebaikan tertentu yang tidak akan mungkin terwujud ini kebaikan kecuali lewat jalan yang buruk. Maka Allah pun takdirkan yang buruk ini supaya kebaikan di belakangnya terwujud. Karena kalau nggak diciptakan ini, nggak ditakdirkan ini yang buruk, nggak akan muncul kebaikan di belakangnya. Jelas sampai sini? Saya kasih contoh misalnya. Di antara sebab masuk surga adalah al-jihad. Apa konsekuensinya jihad? Terbunuh, ya macam-macam. Ini buruk semua. Tapi untuk masuk surga melalui pintu syahada itu tidak akan terwujud tanpa ini nih. Harus ada ini. Atau kalau kita langsung mau ambil langkah awal, atau kita mau mundur ke belakang awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis dan menakdirkan iblis kafir. Ya kan? Bisa dibayangkan betapa rusaknya dunia ini kalau iblis tidak kafir. Kalau iblis tidak kafir, Nabi Adam tidak akan diusir dari surga. Kalau tidak diusir dari surga, berarti beliau masih tinggal di surga yang setan bisa keluar masuk, ya kan? Iblis masih bisa keluar masuk kan di surga yang dulu itu, masih bisa bisik-bisikkan Nabi Adam, menggoda Nabi Adam. Tapi karena iblis kafir, menggoda Nabi Adam makan buah, diusir ke surga, diusir ke bumi, di bumi taubat, ya, dan pada hari kiamat kelak akan dimasukkan ke surga yang lebih sempurna, yaitu surga yang tidak ada lagi kekurangan di dalamnya, tidak ada lagi buah-buahan yang dilarang dimakan. Kalau surganya Nabi Adam yang pertama masih ada yang dilarang dimakan, belum bebas. Jelas ya? Maka seandainya iblis tidak kafir, maka tidak akan ada dosa. Kalau tidak ada dosa, maka Nabi Adam tinggal di surga yang kurang seperti itu, tidak sempurna surganya, karena masih ada yang dilarang dimakan, kan gitu ya? Masih ada iblis masih bisa keluar masuk, iya. Tapi karena dosa tersebut, maka Nabi Adam masuk dalam surga yang sempurna, tidak ada lagi yang dilarang dimakan. Makanya surga pada hari kiamat kan tidak ada lagi yang dilarang dimakan, dan seperti surga di awal. Ya, kalau iblis tidak kafir, maka tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa, tidak ada namanya ibadah taubat, tidak ada namanya ibadah istighfar, tidak ada namanya ibadah khudu, tidak ada namanya ibadah inabah. Banyak ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan karena tidak adanya apa? Dosa. Dan itu keburukan. Hilang satu ibadah itu keburukan. Paham ya? Jadi ada beberapa ibadah tertentu yang tidak akan mungkin dilakukan kecuali lewat jalur harus ada dosa dulu. Nah, tanpa dosa ini ibadah hilang semua, tidak ada. Dan itu keburukan. Jelas? Ya, maka ini datoknya langsung ya, intinya yaitu apa? Iblis kenapa kafir? Oh, panjang kebaikannya, banyak kebaikan di baliknya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebutkan banyak sisi, ya.
maslahat kebaikan yang lahir dari kafirnya iblis. Seandainya iblis tidak kafir, maka banyak kebaikan yang akan hilang. Yang itu lebih besar, lebih parah hal yang hilang itu dibandingkan kafirnya iblis. Walaupun kita yakini iblis kafir itu mudarat, tapi walaupun dia mudarat tapi melahirkan maslahat yang lebih apa? Lebih besar. Ya, dan dengan demikian kita bisa mengkiaskan yang lain-lain. Kalau iblis saja kita bisa pahami, kenapa bisa dia kafir, apalagi kita. Kenapa kita ditakdirkan berbuat dosa? Lebih jelas lagi kan hikmahnya? Lebih jelas lagi hikmahnya. Nah, taib. Sudah ya, bahwa al khair wa syarr biqadar, bahwa yang baik maupun yang buruk itu dua-duanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka Allah menetapkan kebaikan dan keburukan dua-duanya dari Allah Ta'ala sebagai ujian bagi kalian. Baik. Jadi ingin ditekankan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa akidah kaum muslimin tidak hanya meyakini kalau yang baik-baik itu takdirnya Allah, Allah yang takdirkan. Tapi kalau yang buruk-buruk bukan. Masa Allah menakdirkan yang buruk-buruk? Baik. Ada kelompok sekte yang seperti itu. Mereka membedakan antara baik dengan buruk. Kalau baik Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan. Kalau buruk bukan Allah katanya. Tidak mungkin Allah menciptakan, mentakdirkan yang buruk-buruk. Nah, ini pemahaman yang keliru atau pemahaman yang sesat. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kalau yang buruk-buruk bukan Allah yang takdirkan, terus siapa? Memangnya ada pencipta lain selain Allah? Kalau yang buruk-buruk bukan Allah yang kehendaki, bukan Allah yang takdirkan, apakah ada pemberi takdir lain selain Allah? Bukankah yang memberikan takdir itu apa? Dialah yang apa? Dialah yang mencipta, dialah yang mengatur seluruhnya. Karena itulah orang yang mengatakan bahwasanya yang ditakdirkan oleh Allah yang baik saja, sementara yang buruk itu bukan dari Allah, mereka mengatakan kalau yang buruk itu manusia sendiri yang ciptakan keburukan itu, manusia sendiri yang inginkan keburukan itu, bukan Allah. Jelas? Dan ini pemahaman yang batil. Ya. Tidak mungkin ada pencipta selain Allah Ta'ala. Masa setiap manusia menciptakan keburukannya masing-masing? Ya kan? Kalau seperti itu berarti banyak pencipta. Kalau seperti itu berarti apa? Banyak pencipta, karena setiap orang menciptakan keburukannya masing-masing, dosanya masing-masing. Nah, ini merupakan pemahaman yang jelas bertentangan dengan Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini perbuatan kalian, baiknya Allah yang ciptakan, yang buruk juga Allah yang ciptakan. Allah tidak hanya menciptakan perbuatan baik kalian, tapi juga Allah menciptakan perbuatan buruk kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jelas ya? Nah, ini titik yang ingin ditekankan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini, bahwasanya takdir, yakni apa makna takdir di sini? Al-qadar bermakna al-maqdur, yang ditakdirkan. Bahwa yang ditakdirkan, yang terjadi di alam semesta ini, baik maupun buruknya semuanya dari Allah. Bukan yang baik saja dari Allah, yang buruk dari masing-masing pribadi orang. Enggak. Itu salah. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi yang buruk pun itu dari ciptaan Allah. Allah yang menakdirkannya. Allah yang menakdirkannya. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkannya, jelas, kalau Allah Ta'ala yang menakdirkan itu terjadi, apa hikmahnya atau manusia itu mendapatkan dosa dan mendapatkan pahala dan dosa? Allah yang menakdirkan, tapi kenapa kita yang dapat pahala? Allah menakdirkan kita sholat, terus kita dapat pahala kalau kita kerjakan. Allah menakdirkan dosa, terus kita dicatat dosa kalau kita lakukan, padahal itu takdir. Jawabannya apa? Jawabannya karena kita melakukannya. Bukan Allah yang melakukan. Allah hanya mentakdirkan dan menciptakan. Pelakunya siapa? Kita. Sekarang saya tanya, kita kalau sholat, siapa yang takdirkan kita sholat? Hah?
Siapa yang menakdirkan kita sholat asar tadi? Siapa? Allah. Siapa yang menciptakan semua gerakan kita, takbir, ruku, sujud dan seterusnya? Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi siapa yang melakukan? Siapa yang sholat? Allah atau kita? Ya kitanya, kita yang sholat. Allah sekedar mencipta dan menakdirkan. Kita yang melakukannya, karena itulah kita dapat pahala. Karena kita yang melakukan. Jelas sampai sini? Nah, ketika ada orang minum minuman keras, main judi, baik? Ketika main judi, siapa yang menciptakan? Siapa yang menakdirkan mereka main judi? Siapa yang menakdirkan mereka main judi? Allah Ta'ala. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala yang menakdirkan mereka main judi. Kemudian siapa yang menciptakan semua perbuatan amal mereka dalam berjudi? Juga Allah. Tapi siapa yang berjudi? Ya mereka, makanya mereka dapat dosa. Jelas sampai sini? Maka bedakan antara al-khaliq dengan al-fa'il. Allah Ta'ala hanyalah menciptakan perbuatan mereka, Allah Ta'ala hanya menakdirkan perbuatan mereka, tapi mereka pelakunya. Bukan Allah Ta'ala yang melakukannya, bukan. Jelas, karena itulah mereka mendapatkan pahala ketika berbuat baik, dan mereka mendapatkan dosa ketika berbuat buruk, karena mereka pelakunya. Makanya semuanya disandarkan kepada manusia. Bima kuntum ta'malun. Ini surga sebagai balasan atas perbuatan kalian. Ini neraka sebagai balasan atas perbuatan kalian. Disandarkan kepada mereka. Kenapa? Karena bukan Allah yang berbuat. Allah hanya mencipta, menghendaki, ya kan? Menghendaki, menakdirkan perbuatan tersebut. Adapun yang melakukannya adalah mereka. Jelas sampai sini? Dan berkenaan dengan takdir, ya. Berkenaan dengan takdir, satu perkara mendasar yang kita harus yakini dalam takdir, yang kita harus pahami dalam takdir, bahwa takdir itu rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui takdirnya. Tidak ada seorang pun. Itu sir, ya, rahasia dari Allah Ta'ala. Allah tidak pernah nampakkan kepada siapapun, hatta kepada para nabi dan rasul, kecuali ada beberapa bentuk yang sifatnya wahyu. Nabi kabarkan akan masuk surga ini, itu kan bagian dari takdir. Ini akan masuk surga, ini akan masuk surga. Itu tentunya sifatnya wahyu. Ya. Wa illa pada dasarnya takdir termasuk perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Nah, karena dia perkara gaib atau dia rahasia Allah dan tidak ada yang tahu, maka ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dipertanyakan dalam pembahasan takdir. Yani tidak ada gunanya dipertanyakan. Kenapa? Karena asalnya kita nggak tahu. Misal, ada orang mengatakan, untuk apa saya beribadah kalau misalnya saya ditakdirkan neraka, ya neraka, gitu ya. Terus untuk apa beribadah? Tapi jawabannya, ini jawaban, ini pertanyaan nanti bisa dijawab kalau kamu sudah yakin kamu masuk neraka. Sekarang kamu tahu nggak takdirmu? Kamu takdirmu masuk neraka enggak? Kan tidak ada yang tahu. Ngapain kamu pertanyakan, seandainya takdir saya masuk neraka, terus saya berbuat baik, kan tetap masuk neraka. Kalau begitu apa gunanya beramal? Kita bilang pertanyaan seperti ini tidak ada gunanya. Kenapa? Kamu tidak tahu takdirmu. Kalau dari awal kamu tahu takdirmu masuk neraka, baru boleh kamu bilang, oh ngapain saya berbuat kebaikan banyak-banyak, toh takdir saya neraka, gitu ya. Kalau memang dari awal kamu tahu takdir kamu neraka, tapi kan sekarang kamu nggak tahu. Kenapa kamu bisa berandai-andai seperti itu? Ya, atau sebaliknya, kenapa tidak berandai sebaliknya? Kalau memang boleh berandai, kenapa tidak berandai sebaliknya? Kalau takdir saya masuk surga, gitu ya, ya kan seperti itu. Bisa dibalik. Maka pertanyaan seperti ini tidak relevan sama sekali, tidak ada gunanya. Ya, dan juga tidak ada dasarnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab ini pertanyaan. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan perbuatan yang kita lakukan ini, ya, amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, ya, hal huwa amrun, ya, hal huwa unufun am qad furighalah, apakah ini adalah nanti sudah kita kerjakan baru Allah takdirkan, yakni kita sudah kerjakan nih baru Allah takdirkan, ataukah sudah selesai Allah takdirkan sebelum kita lakukan? Kata Nabi SAW, bal amrun qad furighalah, semua perbuatan kalian di muka bumi ini sudah selesai ditakdirkan, tinggal kamu jalani saja. Maka sahabat mengatakan, fali ayyil amal, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Enggak ada yang bisa menjawab. Nabi SAW hanya mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, yakni beramal saja kalian lah, beramallah saja, ya. Tidak usah menanyakan hal-hal seperti itu, karena tidak ada yang bisa menjawabnya.
Beramal saja, karena setiap orang akan dimudahkan beramal sesuai dengan takdirnya. Ya. Baik. Ini perkara yang harus difahami, bahwa takdir itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Maka pertanyaan tadi tidak ada gunanya dilakukan, ditanyakan. Ada juga pertanyaan misalnya, apakah takdir bisa berubah atau tidak? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kita mau mengatakan berubah atau tidak, kita harus tahu dulu awalnya berapa, kan gitu. Kita harus tahu dulu awalnya, baru kita bisa tentukan dia berubah atau tidak. Itu tidak, ya kan? Untuk mengetahui sesuatu itu berubah, kita harus tahu apanya? Awalnya dulu. Bagaimana awalnya? Baru kita amati ada perubahan atau tidak. Nah, sementara takdir, awalnya kita tidak tahu. Maka bagaimana caranya kita bisa menentukan berubah atau tidak, bertambah atau berkurang? Sementara awalnya nggak tahu, ya kan? Maka tidak ada gunanya menanyakan hal yang seperti ini. Karena takdir adalah rahasia Allah dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yang sangat bagus, yang sangat penting disebutkan oleh sebagian ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita dua hukum. Satu hukum qadari, hukum yang bersifat takdir, dan satu hukum berupa syariat. Hukum yang bersifat takdir dan hukum bersifat apa? Syariat. Ya. Nah, hukum yang bersifat takdir ini, biar kamu bagaimana berlarinya, biar kamu bagaimana usahanya, tidak akan mungkin meleset dari kamu ini. Takdir, yang namanya takdir tidak akan mungkin meleset dari kamu. Tidak akan mungkin. Biar bagaimana usahamu keras berusaha, tidak akan meleset ini yang namanya hukum kauni. Apa? Hukum qadari. Sementara hukum syar'i seperti sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak usahakan. Paham sampai sini? Kalau kamu tidak sholat, kamu tidak akan sholat. Kalau kamu tidak usahakan sholat, kamu tidak sholat. Nanti kamu mau sholat, kerjakan sholat, baru terjadi itu namanya sholat. Tapi kalau kayak kematian, biar kamu diam-diam ngapain, mati, kan begitu. Tidak bisa menghindar. Itu namanya hukum yang bersifat qadari. Maka kata para ulama, ketika hukum ataupun hukum yang bersifat qadari ini sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Sementara hukum syar'i itu sesuatu yang kalau tidak diusahakan terjadi, dia tidak akan terjadi. Maka fokuskan perhatian ke hukum syar'i. Kenapa? Dia kalau kamu tidak usahakan tidak akan terjadi. Jangan habiskan waktu berpikir pada hukum kauni, hukum qadari, yang kamu pikirkan tidak pikirkan, kamu usahakan tidak usahakan, akan terjadi. Kita sampai sini ya? Akan terjadi. Kamu usahakan tidak usahakan, akan terjadi. Nah, jelas ya. Jadi ini beberapa hal yang penting berkenaan dengan takdir. Namun yang inti ditekankan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini sanggahan kepada sekte Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka membedakan baik dengan buruk. Kalau yang baik Allah yang ciptakan, kalau buruk enggak. Masa Allah menakdirkan yang buruk-buruk? Ini kan akal pendeknya mereka mengatakan, masa Allah menakdirkan yang buruk-buruk? Kita katakan, kamu sendiri kalau sakit minum obat. Obat itu kan pahit. Kenapa kamu minum? Untuk sehat. Ya sudah. Seperti itu juga logikanya. Allah menakdirkan yang buruk karena ada kebaikan di baliknya. Ya kan? Ya. Yang mana kebaikan itu tidak terwujud kecuali lewat yang buruk itu. Jelas? Baik, sekarang beliau akan bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa yang buruk juga takdir dari Allah. Yang buruk juga Allah yang ciptakan. Liqaulihi, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Perhatikan, dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Berarti keburukan ciptanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan keburukan. Allah yang menakdirkan keburukan. Wa liqaulihi, juga firman Allah taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian juga Allah yang ciptakan. Perbuatan kalian yang baik maupun yang buruk. Wa liqaulihi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir. Kulla ini lafaz umum, semuanya, segala sesuatu tanpa pengecualian kami ciptakan dengan qadar. Yani segala sesuatu yang makhluk
itu kami ciptakan dengan qadar, ada takdirnya, sudah ada takdirnya seluruhnya. Kebaikan, keburukan, iman, kekafiran, tauhid, kesyirikan, kematian, kehidupan, kematian, kekayaan, kemiskinan, semua takdir Allah Ta'ala, tidak ada yang lepas. Kenapa? Karena alam semesta ini kekuasaannya Allah semuanya, kekuasaannya Allah. Seandainya kita katakan keburukan itu terjadi bukan atas izin Allah, bukan atas kehendak Allah, bukan atas takdirnya Allah, bukan atas penciptaannya Allah, berarti ada kejadian di bawah kekuasaannya Allah yang tidak Allah inginkan, ya kan? Berarti kita katakan ada kejadian di bawah kekuasaannya Allah yang bukan Allah yang ciptakan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau begitu Allah lemah, ya kan? Allah lemah. Masa ada kejadian yang buruk terjadi Allah nggak tahu, Allah nggak izinkan, Allah bukan Allah yang ciptakan, padahal itu kekuasaannya Allah semuanya. Ya, makanya tidak boleh itu sesatnya pemahaman Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan bahwa yang buruk-buruk manusia sendiri yang ciptakan, yang buruk-buruk manusia sendiri kehendaki, Allah urusannya hanya yang baik-baik. Dengan persangkaan akal mereka, oh kalau kita harus mensucikan Allah yang dari buruk-buruk, kita harus mensucikan Allah dari yang buruk-buruk, urusan Allah hanya yang baik-baik, yang buruk-buruk bukan urusan Allah, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Niat mereka seperti itu, berpikir bahwa kita harus bersihkan Allah dari yang buruk-buruk. Namun apa? Kenyataannya mereka terjatuh kepada bentuk menghina Allah Ta'ala, yaitu apa? Bahwa kekuasaan Allah itu lemah. Kok bisa ada keburukan terjadi di bawah daerah, di bawah wilayah apa, di bawah kekuasaannya, sementara dia tidak kehendaki? Itu tidak. Berarti apa? Kehendaknya makhluk lebih kuat dibandingkan kehendaknya Allah. Karena orang Mu'tazilah mengatakan kalau terjadi perbuatan dosa itu murni kehendaknya hamba sendiri, bukan kehendaknya Allah, katanya. Kehendaknya hamba sendiri. Nah, sekarang kalau kita terapkan pada kasus misalnya kafirnya Fir'aun, kita tanya kepada orang Mu'tazilah, Fir'aun ini apa yang Allah maukan darinya? Apa yang Allah kehendaki dari Fir'aun? Kata mereka, Allah menghendaki Fir'aun beriman. Jelas ya? Allah menghendaki Fir'aun beriman. Terus Fir'aunnya maunya apa? Dia kemauan dia sendiri apa? Kata orang Mu'tazilah, kalau Fir'aun sendiri maunya dia kafir. Taib. Jadi keinginannya Allah Fir'aun beriman, keinginannya Fir'aun maunya kafir. Apa yang terjadi? Apa hasil akhirnya? Fir'aun kenyataannya apa? Mukmin atau kafir Fir'aun? Kafir. Jadi hasilnya kafir. Berarti siapa keinginan siapa yang lebih kuat? Keinginannya Allah atau keinginannya Fir'aun? Keinginan Fir'aun, kan begitu. Konsekuensinya kan seperti itu. Berarti Allah kalah keinginannya sama keinginan makhluk. Jadi tadinya dia ingin mensucikan Allah dari yang buruk-buruk, tapi justru sebaliknya dia terjatuh ke dalam apa? Hal yang lebih buruk lagi. Dengan menisbatkan kelemahan kepada Allah, bahwa Allah tidak maha kuasa, bahwa kehendaknya Allah itu lemah, kalah sama kehendaknya makhluk. Sekarang di depan saya ada air sama khamar, sama minuman keras. Ya. Apa kehendak Allah kepada saya? Kehendak Allah, kamu minum air, jangan minum minuman keras. Minum wudu kan? Jelas ya? Tapi kenyataannya kemudian misalnya saya ambil minuman keras terus saya minum. Saya ambil minuman keras, saya minum. Jelas sampai sini? Kata orang Mu'tazilah, oh kamu mengambil minuman keras karena kamu bikin dosa minum minuman keras karena kemauan kamu sendiri, bukan maunya Allah. Saya katakan kalau begitu kemauan saya lebih kuat dibandingkan kemauannya Allah. Karena yang terjadi adalah saya minum minuman keras, sementara tadi Allah maunya saya minum air, jangan minum minuman keras. Paham sampai sini ya? Yang saya jelaskan bahwa ketika kita menolak bahwa yang buruk itu dari Allah, kita akan ada beberapa konsekuensi yang buruk yang kita sandarkan kepada Allah. Dan ini semuanya menunjukkan batilnya mazhab Mu'tazilah ini, yang mereka membagi-bagi yang baik itu urusannya Allah semua, yang buruk-buruk manusia sendiri. Enggak benar. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa annal khaira wasyarra biqadar, yakni semuanya baik buruk makdur minallah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya. Baik dan buruk sama-sama ujian dari Allah, sama-sama makhluk dari Allah taala. Baik itu makhluk Allah, buruk juga makhluk dari Allah. Dua-duanya makhluk ciptaan Allah taala. Baik.
Ini poin penting yang berkenaan dengan al-qadar, dan ini poinnya ya. Poinnya masalah ini. Adapun tentang iman kepada takdir dengan pembahasan yang lebih detail, ini tentunya dibahas di buku-buku yang secara spesifik membahas mengenai rukun iman kepada qadarnya, apa syarat-syaratnya, apa tingkatan-tingkatannya. Tapi secara umum kita bisa katakan bahwasanya beriman kepada takdir itu secara umum dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui semua yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi. Atau kalau bahasanya para ulama, bahwa rukun iman kepada takdir itu ada 4. Rukun iman kepada takdir ada 4. Jadi kita harus imani 4-4-nya baru dianggap beriman kepada takdir. Kalau tidak, maka tidak beriman kepada takdir. Jadi ada 4 rukun iman kepada takdir. Rukun yang pertama adalah meyakini bahwa Allah mengilmui segala sesuatu, tahu segala sesuatu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang terjadi di masa lampau. Allah tahu apa yang terjadi di masa sekarang. Allah tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Di masa yang akan datang, kalau besar, kalau ini, apa yang terjadi ke depan, Allah tahu seluruhnya. Ya. Apa yang kita mau lakukan nanti ke depan, misalnya sekarang usianya berapa? 15 tahun. Nanti kalau usia 50 tahun, apa yang kamu kerjakan Allah sudah tahu. Ini orang nanti bikin begini nanti ke depan. Allah sudah tahu semuanya. Jelas ya? Jadi bukan hanya masa lampau, tapi masa sekarang dan masa akan datang Allah tahu, tidak ada akhirnya. Masa lampau juga ke belakang ya, tidak ada awalnya. Allah tahu seluruhnya. Allah tahu seluruhnya. Ya, bahkan sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ya, sampai sini. Misalnya Abdullah, ya, Abdullah kenapa mondok di sini? Sudah takdir kan? Dari dulu sudah Allah ditakdirkan dari dulu. Tidak ada awalnya, Allah sudah tahu. Nah, seandainya misalnya Abdullah tidak mondok di sini, dia mondok di tempat lain. Bagaimana kelanjutan hidupnya ke depan? Allah sudah tahu bagaimana kelanjutannya. Jelas ya? Jadi sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Jadi ilmu Allah tidak hanya berkaitan dengan yang betul-betul terjadi, tapi juga apa istilahnya kalau bahasa ininya, seandainya seorang punya beberapa timeline kehidupannya, Allah tahu semuanya. Gitu. Dari awal, kenapa saya ditakdirkan masuk di SD ini, maka kehidupan saya begini nih. Seandainya saya masuk di SD ini, maka kehidupan saya begitu tuh. Timelinenya berbeda, kan begitu ya? Allah tahu seluruhnya. Allah tahu seluruhnya. Jadi yang Allah tahu bukan hanya yang sedang terjadi ini, yang garis yang ini, tapi garis-garis kehidupan lain seandainya terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Yaitu ini keluasan ilmunya Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang Allah tidak tahu. Kemudian yang kedua, rukun iman yang kedua, setelah kita yakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua adalah apa? Meyakini bahwa Allah sudah menuliskan semua itu di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis semua apa yang akan kita lakukan di Lauhul Mahfuz. Kapan ditulis oleh Allah? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum langit bumi ada, apalagi kita, ya kan begitu. Allah sudah tuliskan semua di Lauhul Mahfuz. Selesai semua. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tidak ada lagi yang berubah dari takdir. Pena sudah diangkat, pena penulisan takdir sudah diangkat, dan tintanya sudah kering. Nggak ada yang bisa kalau sekarang di tip X gitu ya, tidak ada yang bisa berubah. Takdirnya sudah begitu semuanya. Tinggal kita jalani saja. Cuman lihat hikmahnya Allah, takdir dirahasiakan. Dirahasiakan supaya kita nggak tahu, beramal saja pokoknya lah. Tapi yang jelas semua yang kita lakukan itu sudah tercatat. Yang ketiga adalah kita yakini semua yang baik maupun yang buruk dari kehidupan kita sampai masa akan datang, setiap orang ini dikehendaki oleh Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki. Allah maui, makanya terjadi. Kalau Allah tidak mau, tidak akan terjadi. Ini sekarang saya ambil air minum ini. Nih, saya angkat sekarang. Saya mau minum ini. Kalau Allah tidak kehendaki saya minum, saya tidak akan bisa minum. Sudah sampai sini? Saya bisa minum sekarang. Ya, saya bisa minum. Ketika saya minum itu karena Allah kehendaki saya minum. Kalau Allah tidak kehendaki saya tidak akan minum. Jelas?
Bahkan saya tidak akan bisa mengangkat tangan saya begini kalau Allah tidak kehendaki. Allah yang izinkan saya angkat tangan seperti ini, bukan maunya saya. Jelas ya? Bukan semau-maunya saya mau angkat, saya mau enggak. Semua ini takdirnya Allah, Allah yang kehendaki semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi apa? Allah menghendaki semuanya. Dan yang keempat adalah Allah menciptakan semuanya. Allah pencipta semuanya. Ya, saya angkat jari saya begini, ini kan perbuatan. Ini perbuatan, ini makhluk, ini diciptakan oleh Allah. Allah yang ciptakan ini, gerakan jari saya. Ya, saya mengedipkan mata, ini ciptaan Allah Ta'ala juga. Perbuatan Allah kalau tidak ciptakan, saya tidak ciptakan perbuatan terbuka kelopak mata saya tidak akan bisa mengangkat. Jelas sampai sini? Makanya Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api tidak terbakar. Kenapa? Apinya sih ada, api ada, tapi Allah tidak ciptakan kemampuan api untuk membakar. Jelas sampai sini? Jadi api tersendiri, kemampuan api untuk membakar itu juga tersendiri, dua makhluk yang berbeda. Apinya dan kemampuan api untuk membakar. Biar ada api, kalau tidak mampu membakar, ya tidak bisa membakar, walaupun ada apinya. Karena api dan kemampuan membakar, dua-duanya apa? Ciptaan Allah. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun secara kauni, iya ini sebab akibat. Tapi kadang Allah Ta'ala menakdirkan sesuatu di luar dari kebiasaan untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah bisa menetapkan adanya sebab, tidak ada akibat. Ada Nabi Isa, tiba-tiba ada anak, nggak ada bapaknya. Kan begitu ya? Normalnya kan ada anak, harus ada anak, orang tua, bapak sama ibu. Ya. Nabi Isa, ada ibunya, nggak ada bapaknya. Yang lebih hebat lagi Nabi Adam, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Kan begitu? Nah, maka ini harus diyakini bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita harus yakin apapun yang kita tempuh, ya, setiap kali kita mendapatkan dua pilihan di depan, yang manapun yang kita pilih itu sudah menjadi takdir kita. Yang manapun yang kita pilih itu sudah menjadi apa? Takdir kita. Maka ridho dengan takdir, laksanakan. Tidak boleh ada penyesalan. Karena menyesali sesuatu yang sudah dipilih itu termasuk bentuk mempermasalahkan takdir. Mempermasalahkan apa? Takdir. Jalani saja. Kamu sudah pilih, ya tanggung resikonya. Karena itu sudah menjadi takdir kamu. Dan apa yang kamu pilih, kamu dibalas sesuai dengan pilihan kamu. Dari dua pilihan di depanmu. Taib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini berkenaan dengan takdir. Summa qala rahimahullahu ta'ala.